Zakat hutang. Nabi Muhammad SAW selalu meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ayat yang panjang dalam Al-Qur'an berkenaan dengan masalah hutang yang merupakan perkara yang sangat urgen. Hukum zakat atas hutang. Jika seseorang memiliki hutang yang harus ditunaikan kepada orang lain, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun telah mencapai atau melebihi nisab. Dan jika hutang tersebut tidak mengurangi nisab hartanya, maka harta orang tersebut dikurangi dengan hutang yang harus ia bayarkan, lalu sisa harta tersebut dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh, si A memiliki uang sebesar $10.000 dan dia memiliki hutang sebesar $10.000, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat karena jumlah hartanya sama dengan jumlah hutangnya. Demikian pula halnya jika hutangnya sebesar $9.950 karena ia mengurangi jumlah nisab. Namun jika hutang si A hanya sebesar $4.000, maka jumlah hartanya dikurangi dengan hutangnya dan sisanya $6.000 dikeluarkan zakatnya. Namun terkadang hutang tersebut tidak digunakan oleh si penghutang dalam perdagangan, seperti membeli rumah dengan cara kredit beberapa tahun atau mempergunakan hutang untuk menjalankan proyek besar bernilai jutaan. Terkadang ada seorang pedagang yang ingin memperluas wilayah kerjanya. Ia pun mengeluarkan beberapa juta untuk membeli jalur produksi baru, ditambah dengan jalur produk yang dimilikinya. Apakah hutang investasi dapat menggugurkan hutang? Pernyataan tersebut sama saja menyia-nyiakan harta dalam jumlah besar dan pendistribusian zakat untuk orang fakir, hingga pada akhirnya banyak di antara pelaku bisnis tidak membayar zakat. Seminar internasional untuk isu-isu zakat yang diadakan di Kuwait mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, harta zakat yang terkumpul dipotong dengan hutang yang membiayai usaha perdagangan. Apabila si penghutang tidak memiliki barang-barang dagang yang berlebih dari kebutuhan pokoknya. Kedua, harta zakat yang terkumpul dipotong hutang investasi yang membiayai proyek industri. Apabila si penghutang tidak memiliki barang-barang komoditi dagang yang berlebih dari kebutuhan primernya, bisa dijadikan untuk menebus hutang tersebut. Pada kondisi seperti ini, hutang investasi yang ditunda pembayarnya dipotong dengan jumlah harta zakat yang ada. Tuntutan anuitas adalah 1 tahun penuh. Apabila terpenuhi, maka barang-barang dagang tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang. Maka ketika itu, hutang tidak dipotong dari harta zakat. Jika pinjaman tersebut tidak cukup melunasi hutang, maka dipotong dari sisa harta zakat. Ketiga, tangguhan pinjaman rumah yang biasa dibayar dalam jangka waktu yang panjang, maka si penghutang membayarkan zakatnya dari sisa pinjaman tersebut. Harta yang ada pada si penghutang setelah dipotong dengan tuntutan anuitas, apabila sisa harta tersebut mencapai nisab atau lebih. Hukum zakat piutang atas orang lain. Jika piutang tidak dapat diterima karena kebangkrutan yang menimpa si penghutang, atau ia orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang, atau karena ia mengingkari hutangnya, maka tidak ada kewajiban zakat atas piutang tersebut sebelum ia menerimanya. Dan ketika ia menerima piutang tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila piutang tersebut dapat dipastikan akan terbayar, maka pemberi hutang berkewajiban mengeluarkan zakatnya setiap tahun, karena harta tersebut dianggap masih dalam penguasaannya. Hutang ada beberapa jenis.
Salah satunya yang dikenal dengan obligasi. Maka pemberi hutang berkewajiban mengeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut dianggap masih dalam penguasaan. Portofolio ini adalah praktek riba yang diharamkan karena statusnya adalah hutang yang berbunga. Semua jenis obligasi secara umum diharamkan. Diwajibkan bagi mereka yang terlibat dalam transaksi obligasi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Obligasi adalah hutang yang ditunda pembayarannya kepada pemegang sertifikat. Zakat obligasi disamakan dengan zakat hutang, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab dan haul, baik sebelum atau sesudah ditambahkan dengan harta lain yang dimiliki pemegang sertifikat obligasi, baik berupa harta dagang atau uang tunai yang dimilikinya. Jumlah zakatnya sebesar 2,5%. Dan jika sertifikat obligasi tersebut tidak dapat dicairkan kecuali pada waktu tertentu, maka pemegang sertifikat mengeluarkan zakatnya pada saat sertifikat tersebut telah dicairkan. Arba'un talatin. Adapun mustaghillat atau investasi barang adalah semua barang yang disewakan bukan untuk diperjualbelikan. Perabot rumah, mobil, industri produksi. Para ulama sepakat bahwa tidak wajib zakat atas barang-barang tersebut kecuali jika barang itu mencapai nisab dalam bentuk uang bagi pemilik barang, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% menurut zakat uang. Adapun yang lain yang masuk pembahasan adalah zakat upah kerja dan dana pensiun serta gaji pensiun. Seseorang pekerja atau pegawai tidak dibebankan kewajiban mengeluarkan zakat dari penghasilannya selama masa kerja, sebab status kepemilikannya terhadap upah saat itu tidak sempurna. Ia tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula berkuasa atas upah tersebut. Namun ketika upah tersebut telah diterima baik secara sekaligus maupun secara bertahap, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Namun ketika upah tersebut telah diterima baik secara sekaligus maupun secara bertahap, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Hasil muktamar zakat merekomendasikan bahwa harta mustafad yang berlebih digabungkan dengan harta yang dimiliki oleh muzaki dan dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan telah sampai setahun penuh. Ada beberapa permasalahan lain yang banyak menimbulkan pertanyaan. Sejumlah harta yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai penguatan akan transaksi. Tidak ada kewajiban zakat bagi penyewa sebab harta tersebut tidak dimilikinya secara sempurna, padahal ia menjadi salah satu syarat dalam kewajiban zakat. Adapun zakat hak ma'nawiyah seperti karya tulis, kekayaan intelektual, kreativitas, dan logo perusahaan, tidak ada kewajiban zakat karena tidak terpenuhinya syarat-syarat kewajiban zakat di dalamnya. Akan tetapi ketika hak kekayaan intelektual tersebut memberikan hasil ekonomi, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena disamakan dengan harta. Adapun zakat upah, gaji, dan profesi, mayoritas ulama menyebutkan bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi digabungkan dengan harta yang dimiliki seseorang dalam timbangan nisab dan haulnya, maka ia keluarkan zakatnya semua harta yang ia miliki jika telah cukup nisab dan haulnya. Dan harta yang ia pergunakan di pertengahan haul, maka ia keluarkan zakatnya akhir haul, walaupun belum cukup haulnya, selama berjalan masa haul terhadap kepemilikan atas harta tersebut menurut nisab yang telah ditentukan. Dan besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Dan hukum zakat harta haram. Harta yang haram zatnya seperti hasil penjualan khamar atau babi bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Demikian pula harta haram yang dihasilkan dari pelanggaran syariat seperti harta curian tidak boleh dikeluarkan zakatnya
karena status kepemilikan terhadap harta tersebut tidak sempurna. Adapun harta yang haram karena tata kelola yang tidak syar'i, misalnya harta curian, bagi pengelola harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Apabila ia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, maka wajibnya juga baginya mengeluarkan zakat selama 1 tahun penuh walaupun sudah beberapa tahun yang lalu. Bagi pengelola harta haram tersebut, apabila ia belum mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, maka wajib baginya mengeluarkan harta tersebut sebesar nilai zakat dan tidak dianggap zakat kecuali setelah ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika ia mengetahui keberadaan pemiliknya, jika tidak ia membelanjakan harta tersebut untuk kepentingan umum dan diniatkan sebagai sedekah dari pemilik sesungguhnya.